Ya, kita tadi berlanjut diskusinya begitu ketika jeda ya. Jadi kita lanjutkan lagi. Seru ya, Silakan Bang Wandi. Jadi ke depan ini bagaimana kemudian tadi yang poin-poin kritik dari Bung Ferry Amsari, sebenarnya kewenangan lembaga ini, badan otorita ini sejauh apa dan seperti apa koordinasinya nanti dengan kementerian dan lain? Ya, poin-poinnya barangkali saya nggak bisa mendahului ya apa yang belum disampaikan ke publik oleh perwakilan resmi nanti dari pemerintah. Tapi yang jelas saya pernah mengikuti proses diskusi di dalamnya bersama kementerian lembaga yang lain. Dan tadi sebetulnya ada pertanyaan, kenapa ini ditunda-tunda, kan itu pertanyaannya Bung Ferry itu. Ya, sebetulnya tidak ada yang ditunda-tunda. Ini sama aja kita ketika membuat peraturan di dalam perusahaan, dalam sebuah organisasi. Misalnya bikin ADART lah. Bikin ADART aja itu kadang-kadang orang bisa berdebat nggak karu-karuan, kan? Nggak selesai-selesai. Nah, apalagi ini sesuatu yang besar. Kita pengen ada proses deliberasinya. Jadi proses debat yang sehat, sehingga poin-poin substantif yang mau kita capai itu benar-benar matang gitu loh. Nah, ini sebetulnya yang terjadi gitu. Hanya saja kan ya memang saya nggak bisa memaksa karena itu proses yang berlangsung saat ini ya, karena masih tahapnya RUU, prosesnya berlangsung di dalam ruang tertutup di dalam pemerintahan. Artinya ini proses politik dong jatuhnya kemudian atau bagaimana? Proses teknokratik dalam pemerintahan biasa aja itu, biasa banget, sama aja mungkin misalnya di CNN misalnya kan mau bikin peraturan kode etik jurnalis misalnya kan, itu kan barangkali berdebat juga, nggak mungkin mulus-mulus begitu aja. Kalau mulus-mulus saya curiga. Oke, poin yang diperdebatkan apa sih kira-kira sampai kemudian belum selesai ini? Saya nggak bisa. Saya kalau bisa merespon, kan sudah ada RUU begitu ya, sudah masuk RUU ini ke prolegnas prioritas yang bermakna naskah akademiknya ada, rancangannya juga sudah ada, karena otomatis ada NA, ada rancangan undang-undangnya. Problematikanya satu, kenapa tidak terbuka? Harusnya pemerintah sudah melibatkan partisipasi publik, karena menurut pasal 96 Undang-Undang 12 tahun 2011 Jungto 15 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam upaya pemerintah maupun DPR merancang sebuah undang-undang mestinya harus melibatkan partisipasi publik. Tidak terbuka dan belum terbuka, dua hal yang berbeda. Apalagi ini soal kepentingan khalayak ramai. Ibu kota negara loh, ini bukan RT RW ya yang kemudian diurus. Nah, aneh kalau kemudian tidak dilibatkan. Kedua, isi RUU ini kan tidak banyak sebenarnya. Sepemahaman saya ya, karena kan ini mempersiapkan perpindahan ibu kota baru, lalu ada pernyataan apa di mana tempatnya yang akan dipindahkan, lalu kedua badan apa yang mengurusnya, badan otorita dan segala macam, lalu kemudian mungkin ada pasal peralihan. Kalau kemudian ibu kota baru segera telah terbentuk, maka dengan sendirinya Undang-Undang 29 tahun 2007 tentang pemerintahan DKI sebagai ibu kota negara hapus dengan sendirinya kan. Nah, ini kan isinya kan tidak panjang-panjang untuk mempersiapkan ini. Aneh kalau kemudian yang tidak panjang ini kemudian tergantung-gantung. Harus diingat, partai pendukung presiden itu hampir 60% di parlemen. Kalau hitung-hitungan ini harusnya karena ini dikampanyekan dalam Pilpres kemarin, tidak ada jalan yang seberliku ini, kan begitu. Kalau saya lihat bagaimana Bang Wandi kemudian menyimpan dengan hati-hati, ya memang ini ada rahasia yang perlu dijaga, keributan tidak sampai keluar. Gimana, itu politik tuh. Itu bukan pandangan hukum yang terakhir. Pandangan hukum tata negaranya saja yang perlu dijawab. Karena itu pandangan politik, saya tidak perlu menjawab itu ya. Tapi saya kira sekali lagi ini proses justru karena kita mau hati-hati, lalu kemudian paling tidak kita sudah lebih siap dulu. Justru aneh kalau kita buru-buru begitu dilepas ke publik, menjadi perdebatan publik, padahal belum begitu mateng gitu loh di dalamnya. Justru ini tapi nama-nama calon sudah CEO-nya disebut. udah ada ini, Bang Wandi. Nama-nama calon CEO-nya udah ada duluan tapi. Padahal belum mateng. Karena itu benar menarik buat media. Ini buah belum masak sudah mau dijual kan begitu. Berarti kita tunggu Bang Wandi kapan kemudian. Oke. Konteks sabarnya ini kira-kira berapa lama ya? Oke, dan kalau soal pemilihan nama ini diputuskan presiden siapa? Apakah Pak Ahok, Pak Azwar Anas, apakah nama-nama yang lain, Pak Bambang Brojonegoro misalnya atau Pak yang satu lagi?
Wah, ini nanti kita juga harus sabar kalau itu. Oke. Saya nggak bisa mendahului Oke, presiden. satu lagi Pak Tumiono ya, itu yang belum Tumiono, Tumiono. Kita masih tunggu siapa kemudian yang akan dipilih. Tapi ya mudah-mudahan semua PR menuju ibu kota baru ini segera diselesaikan. Tidak hanya kemudian kita tahu ada badan otorita yang baru atau nama-nama calon kepalanya, tapi hal yang substansinya tadi Bang Ferry katakan dituntaskan, begitu. Oke, baik, terima kasih banyak Bang Wandi dan juga Bang Ferry sudah datang di layar demokrasi malam hari ini. Demikian layar demokrasi malam hari ini, pastikan Anda mengikuti perkembangan jalannya proses dan juga dinamika demokrasi di Indonesia bersama layar demokrasi di CNN Indonesia. Saya Reinhard Siraj.